Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Berbahagia sekali hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaatul udzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Namun sebelumnya izinkan kami pula untuk mendoakan kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi saudara-saudaraku semuanya yang sedang dalam kesulitan ekonomi, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya. Dan barang siapa yang kali ini sedang dalam kesulitan keuangan, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah. Allahumma amin. Adapun yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini adalah dengan judul Kisah Keajaiban Sedekah. Satu buah delima yang dialami sahabat Ali bin Abi Thalib. Kisah ini kami dapatkan dari kitab Raudhatul Muttaqin. Disampaikan dari Ka'bul Ahbar bahwa dia pada suatu ketika mendengar bahwa Fatimah radhiyallahu anha menderita sakit, maka datanglah Ali ke rumahnya lalu berkata, "Hai Fatimah, apa keinginan hatimu dari kemanisan-kemanisan dunia ini?" Jawab Fatimah Az-Zahra, "Hai Ali, aku ingin delima." Maka berfikirlah sesaat Ali karamallahu wajhah itu, karena dia tidak memiliki sesuatu pun, artinya tidak punya uang sepeser pun. Kemudian dia pun bangkit dan pergi ke pasar, lalu meminjam 1 dirham dan dibelinya sebuah delima. Kemudian dia pun pulang kepada istrinya. Namun dilihatnya seseorang sakit tergeletak di tengah jalan. Maka Ali pun berhentilah. Lalu dia bertanya kepadanya, "Apa keinginan hatimu, hai orang tua?" Jawabnya, "Hei sahabat Ali, aku sudah 5 hari di sini tergeletak, dan orang-orang melewatiku, namun tidak seorang pun yang berpaling kepadaku. Hatiku ingin delima." Ali karamallahu wajhah berpikir dalam hatinya sesaat, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku telah membeli sebuah delima untuk Fatimah. Jika delima itu aku berikan kepada pengemis ini, maka tinggallah Fatimah tidak kebagian. Tapi kalau tidak aku berikan kepadanya, maka aku menyalahi firman Allah. Adapun peminta-minta, maka janganlah kamu hardik. Sedang Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la taruddus sa'ila walau kana ala farasin. Janganlah kamu menolak orang yang meminta sekalipun dia menunggang kuda. Maka buah delima itu pun dia pecahkan, lalu disuapkan kepada orang tua itu, sehingga seketika ia pun sembuh. Sedang Fatimah Az-Zahra sendiri sembuh pula. Suatu keajaiban yang luar biasa. Dan datanglah Ali dengan rasa malu tatkala Fatimah radhiyallahu anha melihatnya. Ia bangkit kepada suaminya itu, lalu didekapnya ke arah dadanya seraya berkata, apakah engkau sedang bersedih dengan keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya telah engkau memberikan delima kepada orang tua itu, maka hilanglah dari hatiku keinginan kepada delima. Ali karramallahu wajhah merasa gembira mendengar perkataan istrinya. Lalu datanglah seorang lelaki mengetuk pintu. Maka berkatalah Ali karramallahu wajhah, siapakah Anda? Jawab orang itu, aku Salman Al-Farisi. Bukalah pintu. Ali bangkit lalu membuka pintu. Dan dilihatnya Salman Al-Farisi memegang sebuah bagi yang tertutup di atasnya dengan setarik kain. Lalu dia letakkan bagi itu di hadapan Ali karramallahu wajhah. Lalu sahabat Ali bertanya, dari siapakah ini hai Salman? Tanya sahabat Ali. Dia menjawab, dari Allah kepada Rasulnya dan dari Rasul kepadamu. Sahabat Ali kemudian membuka tutupnya. Dan ternyata di dalamnya terdapat 9 buah delima. Maka katanya, hai Salman, sekiranya ini untukku, seharusnya 10 biji. Karena firman Allah, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Salman tertawa. Lalu dia keluarkan sebuah delima dari lengan bajunya. Dia letakkan dalam bagi, seraya berkata, hai sahabat Ali, demi Allah, delima itu memang ada 10 biji. Tapi dengan perbuatanku tadi, aku ingin mencobamu. Dari kisah itu dapat disimpulkan bahwa Allah akan segera membalas kebaikan orang yang bersedekah. 1 kali kebaikan akan dibalas dengan 10. Bahkan saking percayanya dan imannya sahabat Ali kepada firman Allah tersebut, dan ternyata memang Allah membalasnya dengan 10 delima. Dan ketika sahabat Salman Al-Farisi menyembunyikan 1 delima untuk mencoba apakah sahabat Ali percaya dengan apa yang disampaikan Allah atau tidak. Dan ternyata ketika ada 10 kurang 1 karena disembunyikan di lengan baju sahabat Al-Farisi, maka ia pun menanyakan, jika ini memang untukku dari Allah, maka pasti akan 10 bukannya 9. Maka tertawalah sahabat Salman Al-Farisi, dan kemudian diberikanlah yang 1 itu sebagai pertanda bahwa Allah membalas 1 kebaikan kita dalam bentuk sedekah dibanti dengan 10 kebaikan. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah bahwa
satu kebaikan itu bisa memberikan dampak pada orang yang sakit, yaitu orang yang sedang kelaparan di tengah jalan yang sakit, dan istrinya sendiri dari sahabat Ali karramallahu wajhah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan ketika itu sembuh sakitnya ketika diberikan delima yang seharusnya untuknya, tapi diberikan kepada orang yang sakit di tengah jalan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita ini. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa bersedekah memang sungguh ajaib dan luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah memaafkannya, dan barangkali ada benarnya apa yang kami sampaikan, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.